Nah, ini penjelasan untuk pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu dia ini akan habis terlebih dahulu. Jadi nanti dia disebut pereaksi pembatas, jadi yang akan habis. Kalau tadi contoh yang sebelumnya ini, misalkan ada yang direaksikan 2 zat, tapi hanya ada satu zat saja yang diketahui molnya. Nah, sekarang ini yang diketahui itu ada 2 zat yang diketahui molnya. Nah, untuk yang slide pertama ini akan dijelaskan untuk nomor 1, 2, dan 3 ya. Akan dijelaskan yang 1, 2, 3 ini. Ini reaksinya 4Al ini. Nah, reaksi ini sudah setara ya. Kalau sudah setara bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, jumlah mol per reaksi Al ini adalah 4. Jumlah mol Al ini 4, jumlah mol O2 ini 3. Nah, coba kalian bedakan sama penjelasan yang sebelumnya. Sebelumnya ini yang diketahui itu hanya salah satu saja. Misalkan cuma diketahui si Al ini atau si O ini gitu ya. Tapi di sini ada 2 yang diketahui. Berarti bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita pilih yang dia itu kecil karena dia akan habis bereaksi. Caranya bagaimana? Ini misalkan di sini kita tulis ini mula-mula ya. Mula-mula ini ada 4 mol. Nah, yang dipakai reaksi berapa, yang tersisa berapa? Misalkan ini ya. Kalian lihat coba di sini kalian lihat 4 nih, koefisien 4 nih. Molnya itu 4. Berarti untuk setiap koefisien 1 itu berapa? Ibu tulis di atas ini untuk patokan ya, untuk coret-coretnya. 4 itu untuk 4 koefisien. Berarti untuk koefisien 1 berapa? 1 mol ya. Untuk koefisien 1 itu berapa? Ini berarti 1 mol. Sekarang kalau yang ini, 3 ini bagi 3 ini. Berarti ini juga 1 mol. Nah, ini kan sama-sama 1 mol nih. Makanya di sini disebutkan dia ekuivalen. Iya. Walaupun terlihat dia tidak ekuivalen 43, tapi ketika kita hitung seperti ini dapat ini 1 dengan 1. Ya, paham ya? Berarti Ibu lanjutkan penjelasannya. Berarti kan karena sama-sama 1 ya kita pakai 1. Kalau ada 4, berarti kalian kalikan untuk reaksi ini. 4 kali 1 berarti di sini berapa? 4 ya. Ini 1 kali 3 berarti 3. Ini 1 kali 2 berarti 2. Paham ya? Ini habis. Yang terbentuk 2. Jadi ini ya. Ini nih. Nah, ini kan terbentuk 2 mol ya, sama ya. Reaksi yang sisa ada tidak yang sisa? Tidak ada. Karena ini tadi ekuivalen nih, sama habis semua. Tidak ada yang tersisa gitu ya. Jadi reaksi pembatasnya ya si 1 mol tadi. Gitu. Terus nomor 2. Lanjut ya. Nomor 2 ini di sini 8. Di sini 8, di sini 6. Berarti kita bagi lagi. 8 bagi 4 ini 2. 8 bagi 4 ini 2. 6 bagi 3 ini 2. Berarti ekuivalen ya. Ekuivalen. Berarti di sini 2 kali 4 juga hasilnya akan 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Kan yang dipakai sama-sama nih.
Ya, ini habis reaksi pembatasnya. Ini berarti 4. Nah, makanya di sini ini 4. Paham ya? Ekuivalen ya, ini yang ini nggak ada yang bersisa. Ya, ini ini maksudnya tadi reaksi pembatasnya itu nggak ada. Reaksi pembatas itu yang dia itu yang habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, ini kan sama-sama nih. Yang 1 mol itu yang tadi Bu bilang itu maksudnya bukan reaksi pembatas, tapi kayak patokannya. Untuk 1, 2, 3 ini belum ada reaksi pembatasnya. 1, 2, 3 karena ini contoh ini nanti akan habis semua. Ya. Lanjut nomor 3. Di sini AL-nya berapa? 2. Di sini AL-nya 2. O2-nya 1,5. Berarti untuk setiap satunya itu berapa? 2 bagi 4, 0,5 ya. 1 bagi 3 ya 0,5 sama-sama. Berarti ada tidak reaksi pembatasnya? Karena sama-sama kan? Ekuivalen kan? Berarti nih 4 kali 0,5 2 ya. Ini 2, ini 1,5. 0,5 kali 2 ya 1. Berarti ini 1. Paham ya? Ini maksudnya reaksi pembatas. Kok reaksi pembatas lagi sih? Yang terbentuk ini 1. Ekuivalen ini ya, karena ini sama-sama 0,5 ya. Paham ya? Ini untuk nomor yang 1, 2, 3. Sekarang penjelasan yang untuk nomor 4, 5, 6. Langsung aja di sini ya, lanjut ya. Lanjut 4, 5, 6. Nah, ini 4, 5, 6. Contoh nomor 4 dulu. Kita masukkan sini dulu ya. Di sini 4. Ini 4, nomor 4 ini 4 juga. Coba kita hitung. 4 dibagi dengan, ini kan mula-mula. 4 dibagi dengan 4 itu kenapa? Koefisiennya 4, molnya 4. Berarti untuk setiap koefisien 1 berapa? Untuk setiap koefisien 1 itu berapa? 4 bagi 4 itu 1 ya. 4 bagi 3 ini kan 1, sekian. Nah, kalau seperti ini, kalian ambil angka yang lebih kecil. Berarti 1,3. Kenapa lebih kecil? Nanti kalau kalian penasaran, kalian coba yang lebih besar untuk dimasukkan ke reaksi. Ini nanti salah satu pasti akan minus. Kan tidak mungkin kalau reaksi itu minus. Ya, jadi senyawa itu bereaksi ya secukupnya yang dia punya saja. Jadi dia tidak pakai minus-minus begitu. Nah, 4, ini kan tadi yang dipakai 1 nih. Berarti sekarang untuk setiap koefisien 1 itu 1. Berarti yang dipakai di reaksi untuk KL berapa? 1 kali 4. Ya, 4. 1 kali 3. Ya, 3. 1 kali 2. Ya, 2. Paham? Ini habis, ini 1, ini 2. Nah, yang dimaksud dengan reaksi pembatas itu ya ini. Yang habis ini siapa tadi? AL kan? Nah, makanya di sini reaksi pembatas itu AL. Paham? Reaksi pembatas itu makanya AL. Karena dia yang habis nih di sini AL. Nah, yang terbentuk ini 2. Ini nih 2 nih kan? Nah, di sini ada yang tersisa. Siapa yang tersisa? O2. Jumlahnya adalah 1. Paham? Itu nomor 5. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Ya. Yalah. Nomor 5. Nomor 5 itu maunya 5 dengan
nomor 5. Nomor 5 ya. Untuk AL, ini nomor 5. Ini kan soalnya adalah 5 dengan 3 ya. AL-nya ini 5, ini 3. 5 dibagi 4, ini 1, sekian ya. 3 bagi 3, 1. Berarti kalian ambil yang kecil, otomatis 1 ya. Berarti 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Ini habis ini. 1, ini 2. Ya. Berarti reaksi pembatasnya siapa? O2. Reaksi pembatasnya ini O2. Jumlah mol Al2O3-nya adalah 2 mol. Kemudian reaksi yang tersisa siapa? Yang sisa adalah Al1. Ini harusnya Al ya. Nomor 6 gitu ya. Jadi ini kan tadi yang dipakai 1. Berarti dia akan habis bereaksi nih. Ini yang dinamakan reaksi pembatas. Yang ketika dibagi ketika koefisiennya 1 itu yang lebih kecil itu nanti dia akan disebut reaksi pembatas karena ini dia akan habis ya. Untuk nomor 6 lanjut. Nomor 6 ini 7 dengan 5 ya. Ini 7 dengan 5, ini 7, ini 5. 7 bagi 4, 1,75 Anda ya. 5 bagi 3, 1,67 sekian. Nanti tinggal kalian lanjutkan. Sama seperti nomor 4 dan 5. Ya. 1,67 kali 4 ya. 1,67 kali 4 ini 6,68. 1,67 kali 3 ya otomatis akan 5 juga ya. Ini 1,67 kali 2. 3,34. Berarti di sini 3,34. Ini habis. Ini 0,32 ya. Di sini 0,32. Nah, kalian lihat lagi di sini. Reaksi pembatas siapa yang habis nih? Nih, O2 kan? Jumlah mol Al2O3, 3, ini nih, beda dikit ya, karena pembulatan tadi. Reaksi yang sisa siapa? Al. Al ini yang tersisa. Ya. Yang habis yang disebut dengan pereaksi pembatas. Ya, itu penjelasan untuk reaksi pembatas. Tolong kalian pahami lagi. Karena reaksi pembatas ini akan sering sekali dipakai untuk di bab stoikiometri ataupun nanti sampai kelas 11 dan 12. Contoh 6.32. Menentukan pereaksi pembatas. Metana terbakar bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut. Nah, ini persamaan. Kalian cek sudah setara atau belum. Nah, ini sudah setara ya. Dalam satu percobaan sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Pertanyaannya yang A, tentukan reaksi pembatas, yang B, berapa gram CO2 yang terbentuk. Nah, kalau ada seperti ini, soal seperti massa, berarti kalian nanti konversikan terlebih dahulu jadi mol. Jadi misalkan di sini molnya ya, molnya metana nih. Ini molnya adalah 8 per metana itu kan CH4. Nanti kalian cari MR-nya. Berarti MrCH4 itu berarti kan 12 tambah 4 ya. Ya kan? 16. Berarti 8 per 16 ini nanti 0,5. Nah, sekarang cari molnya oksigen. Mol oksigen ini ya berarti 40 per 32. 16 kali 2 ya kan? 1,25. Nah, kalau sudah, kalian masukkan ke reaksi ini. Nah, ini kan mula-mula nih. Mula-mula CH4 itu ada berapa? 0,5 mol. Paham? Nah, molnya O2 ini tadi 1,25. Paham? Ini kan belum terbentuk mula-mula.
Nah, karena ada 2 yang direaksi, ada molnya ada 2, berarti kita harus pilih salah satu. Caranya adalah cari yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? 0,5 bagi 1